Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku semuanya dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat, dalam kesempatan ini, video kali ini saya ingin memprediksi, bukan prediksi sih, mengira-ngira kemungkinan besar daripada keraguan, kebencian ya, penghujatan, bahkan ketidakpercayaan ya, oknum-oknum orang-orang yang benci kepada para habaib, memusuhi para habaib, merendahkan ya, bahkan tidak percaya dengan Robito Alawiyah ini. Sebenarnya mereka itu kalau diperhatikan itu mereka bukan ragu seperti dengan tesis mencari dalil-dalil tentang ketersambungan para habaib dengan Imam Ubaidillah, atau Imam Ubaidillah ini tersambung dengan Rasulullah. Kalau diperhatikan dari segala ucapannya, terus dari segala perilaku yang kita lihat ini, mereka itu bukan ragu, bahkan bukan ingin mencari kebenaran, bukan, tapi memang ada kedengkian. Nah, dari kedengkian inilah timbul rasa persaingan. Jadi seolah-olah mereka ini habaib ini lebih mulia dibandingkan mereka. Ini mereka nggak senang gitu. Jadi seolah ada perbedaan kasta kalau kita lihat ya dari ini mereka ini. Kok bisa begitu? Karena mereka ada kedengkian. Karena kalau nggak ada kedengkian, ini nggak akan seperti ini, nggak akan melebar seperti ini. Ya kan namanya orang ragu kan buat pribadi dia. Terus tidak mungkin dari bahasa doktrinan ya, di setiap ceramah-ceramah mereka ini mereka mendoktrin kepada masyarakat ya, yang khawatir masyarakat awam ini didoktrin agar benci kepada habaib, tidak percaya dengan habaib. Ya bahkan ya Rob itu dianuin, pokoknya semuanya dia. Jadi yang berkaitan dengan habaib ini semuanya kena. Bahkan orang yang mahabbah, yang hormat ya, cinta kepada para habaib disebutnya budak orang mereka ini. Jadi dari bahasa yang enggak pantas, bahasa yang enggak bijak ya, bahasa yang mengajarkan tidak sopan, tidak ada akhlak ini, ciri betul bahwa mereka ini bukannya ragu, tapi memang dengki. Orang kalau dengki kan susah. Kedengki itu kan gini, susah ngeliat orang seneng, seneng ngeliat orang susah gitu. Seneng ngeliat orang mulia tuh. Jadi dia susah ngeliat orang mulia ini susah. Tapi ketika orang yang lain hina, dia seneng dia. Sebenarnya dengan adanya kita dengan para habaib, kita hormat aja ya, artinya kita tidak percaya misalkan nih si oknum ini, ya kan gak harus seperti ini. Karena buktinya seperti para ulama-ulama ya, seperti yang udah mereka jadi wali seperti Abah Guru Sekumpul ini kan luar biasa ini. Ya artinya nggak ada keraguan. Mbah Mun ya, terus Aang Nu, ini banyak kan. Kemudian sekelas Abu Yadimyati, Abu Bustomi, bahkan ya Syekh Nawawi Tanahara sendiri itu ya luar biasa mengajarkan kita ini, menyontohkan dengan manakib beliau dalam kehidupannya itu ya mahabbah kepada para habaib, menghormati. Jadi yang kita lihat sekarang ini framing yang dicetak itu adalah kebencian. Nah kebencian ini kan udah keluar dari koridor keraguan ini, keluar. Ragu itu sama benci itu kan berbeda. Orang ragu itu berarti kan ragu tapi nggak benci. Tapi kalau udah benci orang udah pasti bakal meragukan. Nah dasarnya ini apa? Ya dengki. Makanya diajarkan lah kita oleh Rasulullah jangan sampai memiliki sifat dengki. Karena siapapun kita, walaupun kita ahli ibadah, kita santri, bahkan kita kiai, kalau misalkan kita dengki sama orang, ini bakal sengsara dan kita nggak diakui sebagai umat Rasulullah, pasti ahli neraka, nggak akan ke surga orang yang memiliki sifat dengki. Makanya penyakit batin ini oleh Rasulullah sangat dikhawatirkan kepada kita sebagai umatnya.
Jadi banyakin sholawat. Apalagi kita ngaku-ngaku para pengikut wali. Waduh, ada kedengkian, waduh nggak diterima karena para wali ini mereka sukses mendapatkan titel kekasih Allah yang dilantik oleh Rasulullah SAW ini karena hatinya bersih. Hatinya bersih. Jadi karena ke hati yang bersih ini, kolbun salim, hati yang selamat ini, maka mereka mendapat kedudukan yang tinggi. Kan kalau kita lihat banyak orang-orang yang dari kisah para wali ini yang mengajarkan bahwa jangan tertipu dengan amal. Tetapi yang harus diperhatikan adalah hati, karena Allah nggak ngeliat amal kita, yang dilihat itu adalah hati kita. Jadi hati kita itu menunjukkan daripada amal kita. Hati kita jelek, amal kita jelek. Tapi kalau hati kita bagus, maka amal kita akan menjadi bagus gitu. Apalagi berkaitan dengan akhlak, itu kan tergantung hati. Karena hati ini adalah pusat daripada perilaku kita. Apalagi kalau kita benci sama orang, itu nggak pasti, ya pasti bakal gedek terus sama orang. Walaupun itu bagus, bau jelek terus. Karena ada kedengkian, ada kebencian itu lahirnya. Nah, jadi permasalahan habaib ini kalau kita lihat nih ada kedengkian. Nah, kita nggak boleh ikut-ikutan nih, apalagi kita orang awam ya yang pengen selamat ini, yang kita ngaku cinta kepada Nabi, cinta kepada para wali, apalagi kita yang ngaku cinta ke guru sekumpul ya, yang kita pengen dapat barokah daripada beliau, barokah dari Habib Bakar Gresik, dari Imamul Haddad, Habib Abdul Idrus, wah luar biasa ini. Maka hindari hati-hati kita dari perkara-perkara yang kotor. Jangan ada kedengkian. Para habib ini orang alim, sebagian besar itu alim-alim. Ya paling yang nggak alim kecil lah